Tadi waktu Raf Ali bahas masalah itu kok semiliar seperti sesuatu yang kalau di sini namanya mungkin hall ya, seperti hall. Ya. Ya, hall kota Yerusalem. Iya, hall kota Yerusalem kan. Di sini juga kok gitu ya Raf ya modelnya. Apa? Jadi Misalnya? hall mengatasnamakan kota semisal Gresik begitu ya. Hall kota Gresik. Iya, hall kota Gresik. Hall kota Solo gitu. Kalau di sana hall kota Yerusalem. Kalau di sana hall kota yang Yerusalem. punya gawe itu ya orang-orang Yahudi Askenazi. Lah lucu di sini. Orang-orang Palestina nggak punya hak. Di sini juga sama, bukan maksudnya kayak pemerintah Gresiknya bukan itu. Ya kalau mirip biasa nggak tahu jawabannya. Kalau toh mau mengadakan hall, wahai habaib dan panitia-panitianya, silahkan, itu hak kalian. Tapi jangan make langsung to the point nama Gresik. Mungkin hall Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Gitu aja. Nggak apa-apa. Ribuan habaib diangkut dumateng Londo teko ning Indonesia niku ora bayar tapi gratis. Dan sebelum datang di Indonesia, Yahudi Yaman itu didatangkan oleh orang-orang Inggris adalah untuk menduduki Palestina. Jadi ada kaitannya pendudukan Palestina dengan pendudukan Indonesia. Maka saya mengingatkan, ketika Palestina nasibnya sangat tragis, awas Indonesia, hati-hati. Yahudi saking Yaman sudah datang di Indonesia, didatangkan oleh Belanda. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, teman-teman sebangsa setanah air yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan solusi dari segala permasalahannya. Teman-teman saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, polemik nasab Ba'alawi masih belum selesai. Masih semakin panas, semakin berbahaya. Sampai terkini belum ada titik terang mengenai solusinya bagaimana polemik ini. Tapi mengenai nasab, saya kira sudah selesai harusnya. Karena mengenai penelitian Kiai Imaduddin sampai hari ini belum terbantahkan. Ya, kajian-kajian Kiai Imaduddin belum terbantahkan secara ilmiah. Nah, artinya sampai detik ini kajian Kiai Imaduddin adalah menjadi kebenaran sebelum ada bantahan yang ilmiah, yang masuk akal gitu ya. Nah, bantahan-bantahan yang ada hanya tidak seputar ilmiah, bantahan-bantahan kualat dan lain sebagainya. Artinya belum bisa mematahkan kajian Kiai Imaduddin. Mengenai nasab, kajian nasab Kiai Imaduddin itu satu hal yang menyebabkan keraguan masyarakat tentang klan Ba'alawi yang ada. Keraguan tentang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain itu ada hal lagi yang lebih mencengangkan, ya, masalah pemalsuan makam ini pun belum terjawab. Belum ada konfirmasi yang jelas, yang meyakinkan, ya, mengenai ini yang tertuduh siapa, yang klaim-klaim makam palsu, nama-nama yang tersebut di situ siapa juga belum, sampai detik ini belum ada pernyataan resmi gitu ya dari yang
bersangkutan, yang ulama yang mengakui, yang mengatasnamakan, yang merekomendasikan ini makam siapa dan lain sebagainya. Itu semakin pertanyaan lagi tentang motif dari klan Ba'alawi ini, yang akhirnya masyarakat pun ragu tentang itu. Selain itu, ditambah lagi ya, kemarin pun masih berlangsung yang baru saja kemarin adalah Khaul Gresik, gitu ya, dengan nama Khaul Gresik. Padahal yang dikhauli adalah bukan tokoh Gresik yang selama ini kita kenal. Misalkan yang selama ini dikenal masyarakat Indonesia adalah Sunan Gresik, yang sebagai cikal bakal atau tonggak penyebaran Islam di daerah Gresik khususnya. Namun yang masif yang terdengar adalah Khaul Gresik. Nah, ini seolah-olah menegaskan bahwa penyebar Islam, tonggak pendiri, tonggak penyebaran Islam di Gresik adalah Habib yang dikhauli kemarin. Nah, ini akhirnya menjadikan masyarakat bertambah keraguan lagi atau menimbulkan pertanyaan kepada klan Ba'alawi ini, ada apakah ini? Akhirnya menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab juga sebetulnya, gitu. Dan kalau memang bukan tokoh Gresik, kenapa harus pakai nama Khaul Gresik? Kenapa tidak pakai Khaul Habib siapa gitu ya kemarin ya? Misalkan Khaul Habib Muhammad, atau Khaul Habib Ahmad, Khaul siapa gitu kan enak. Baru yang terakhir Khaul Ahmad, Habib Ahmad Gresik, itu kan nggak mencurigakan, nggak menimbulkan pertanyaan sebetulnya. Kenapa harus pakai nama Khaul Gresik? Dan ini jika dihubungkan seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Menahem Ali, seolah-olah cocok dan masyarakat akhirnya menimbulkan masuk akal dan persis pola-polanya. Jangan-jangan seperti itu. Dan oleh karenanya ini pun harus dikonfirmasi gitu ya, agar selesai gitu loh. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang berbahagia, di video kali ini coba kita dengarkan komentar-komentar beberapa kiai ulama mengenai masalah khaul ini. Coba kita dengarkan. Ngampel, khol Tuban dan seterusnya. Hari ini ada khol Gresik. Sama dengan kebiasaan dari kawan-kawan Habaib Ba'alawi bersama dengan leluhurnya selalu mengklaim, mengakui sepihak atas apa yang tidak ia miliki. Khaul Gresik itu seharusnya buat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu Sunan Gresik. Khaulnya ya Khaul Gresik. Bukan Khaul Gresik itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Bukan. Tetapi ini dipropagandakan, ya, diumumkan, ditujukan kepada orang-orang awam yang belum paham trik dan intrik bahasa, lisan dan tulisan. Itu bagian daripada sihir bayan. Bayan itu bisa tulisan dan bisa juga lisan, ucapan. Lama-kelamaan 50 tahun yang akan datang, Sunan Gresik, Mbah Maulana Malik Ibrahim ini akan pudar namanya. Kalah dengan auranya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf atau As-Saqqaf Gresik Gapuro Sukolilo. Gapuro dekatnya masjid ya.
Padahal aslinya beliau lahirnya itu bukan di Gresik, lahirnya itu di Besuki, Situbondo. 30 Maret 1869 Masehi. Ayahnya katanya merupakan ulama yang terkenal yang bernama Muhammad bin Umar As-Segaf yang berhijrah dari kampung asalnya di Hadramaut ke Besuki, Situbondo. Nah ini harus dihentikan. Cukup sampai di sini. Jangan lagi menguasai nama Gresik. Karena Gresik itu, Sunan Gresik itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau toh mau mengadakan khol, wahai habaib dan panitia-panitianya, silahkan itu hak kalian. Tapi jangan langsung to the point nama Gresik. Mungkin khol Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Gitu aja. Nggak apa-apa. Cukup pakai nama Haul Syekh Muhammad Syekh siapa, Habib siapa gitu. Agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat gitu ya. Ini sangat setuju saya. Dan ini memang seolah-olah jangan-jangan ada motif tertentu gitu. Andai kata terus dilakukan seperti ini, Haul Gresik disampaikan, digaungkan seperti itu, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa yang dikhauli ini punya andil besar, jasa besar di daerah Gresik. Padahal yang selama ini masyarakat Indonesia tidak dengar itu. Ya, khususnya tidak dengar. Yang selama ini saya yakin tidak ada yang mendengar bahwa beliau itu pendiri atau ya tokoh di daerah Gresik gitu. Dan akan lama-kelamaan yang sebetulnya berjasa besar di daerah Gresik, yaitu Sunan Gresik, akhirnya akan pudar. Lama-kelamaan anak cucu kita ya berapa puluh atau ratus tahun yang akan datang bisa jadi tenggelam. Seperti apa yang terjadi jika dihubungkan, ini sangat ngeri. Kalau itu seolah-olah seperti perebutan ingin menguasai daerah tertentu, seperti apa yang dilakukan di Palestina oleh Israel itu, yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi itu, yang akhirnya sampai sekarang, ya kan? Coba kita simak. Itu Palestina dulu ibu kotanya di Yerusalem. Baik itu Arab Palestina, Muslim Palestina, Kristen Palestina, Yahudi Palestina, nggak ada ribut sebetulnya. Sentralnya Yerusalem. Sentralnya Yerusalem. Tapi ketika yang imigran yang disebut Yahudi Ashkenazi ini itu mau menguasai, akhirnya semua tidak punya akses ke sana. Nanya sedikit saya. Tadi waktu Raf Ali bahas masalah itu kok semiliar seperti sesuatu yang kalau di sini namanya mungkin hall ya. Seperti hall. Iya. Ya, hall kota Yerusalem. Iya, hall kota Yerusalem kan. Di sini juga kok gitu ya Raf ya modelnya. Apa? Jadi Misalnya? hall mengatasnamakan kota semisal Gresik begitu ya. Hall kota Gresik. Iya, hall kota Gresik. Hall kota Solo gitu. Hall kota Kalau di Solo. sana hall kota Yerusalem. Kalau di sana hall kota Yang Yerusalem. punya gawe itu ya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Lah lucu di sini. Orang-orang Palestina nggak punya hak. Di sini juga sama, bukan maksudnya kayak pemerintah Gresiknya bukan itu. Ya kalau mirip ya saya nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas kalau di sana itu ya hal kota Yerusalem itu hanya masuk ke kantongnya Orang-orang Israel. orang-orang Yahudi Ashkenazi. Ashkenazi. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya akses. Sama di sini juga gitu. Oh begitu ya? Sama itu. Oh. Sama itu. Saya tidak tahu kalau di sini seperti apa. Tapi yang jelas orang Arab Kristen tidak punya hak, orang Muslim Palestina tidak bisa punya hak, karena yang punya haul besar di Yerusalem itu hanya orang Yahudi Ashkenazi. Ya, padahal kan di situ misal kayak di Gresik ya, Raf, ya itu waktu yang ini sepahaman saya lah, mungkin kalau salah mau dikoreksi ya. Kita tahu di situ yang sebetulnya menjadi batu tonggak di sana itu adalah Sunan Gresik sebetulnya kan.
Seharusnya yang dihauli itu ya beliau sebetulnya, Siapa itu? Sunan Gresik. Siapa dari Sembilan namanya? Wali. Oh, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, betul. Tapi kemudian Tapi kenyataannya yang dihauli bukan beliau gitu loh. Tapi ada yang disebut wali kutub di situ. Wali kutub bukan Gresik namanya. bukan Maulana Malik Ibrahim. Sanes, bukan. Dari kalangan Wali Songo itu bukan. Bukan. Tapi dari apa? Klan lain. Dari klan lain memang seperti itu. Ya mungkin mirip-mirip juga yang di Nah, sana. makanya itu saya Atau juga lama-lama tahu. nanti kalau generasinya udah ratusan tahun bisa-bisa tergantikan itu. Ya bisa jadi. Jadi kalau kita kan sekarang mulai bertanya-tanya sebetulnya Yerusalem, hall kota Yerusalem itu miliknya orang Yahudi Ashkenazi atau miliknya orang Palestina? Iya, awal-awal dulu miliknya orang Palestina, Awal-awalnya miliknya Iya, orang harusnya. Palestina. Iya. Baik itu mereka yang Yahudi Palestina, mau mereka Islam. yang Arab Kristen Palestina atau yang Arab Muslim Palestina, semua memandang itu menjadi milik Pusat, iya. kaum pribumi. Tapi ketika orang-orang imigran dari Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi, maka mereka nggak punya peran sama sekali. tergeserkan akhirnya. Tergeser. Jadi betul. Yerusalem itu ikonnya itu hall Yahudi Ashkenazi. Ashkenazi. Betul. persis Makanya seperti itu. bentrokan yang terjadi sekarang itu memang kita lihat itu bukan antara Muslim Yahudi sebagai entitas agama, tapi itu ada upaya-upaya apa itu politik budaya ya. Kalau saya sebut istilah politik budaya, karena Yerusalem itu simbol dari kebudayaan Ashkenazi sekarang. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya hak, orang-orang Muslim Arab Palestina tidak punya hak, orang-orang Kristen Arab Palestina nggak punya hak. Semua dikuasai oleh Yahudi Ashkenazi. Kalau di dalam Alkitab kan diceritakan di sana ada ibadah haji hak ya. Hak. Berarti ibadahnya itu 1 tahun sekali atau bagaimana itu? Kalau kita Muslim itu kan ibadah hajinya sekali, 1 tahun sekali, di Mekah. iya. Kalau mereka kaum Yahudi itu 3 kali dalam 1 tahun. Oh, 3 kali. Salos regalim. 3 kali mereka berjalan kaki menuju kawasan sakral yang suci itu dengan istilah aliyah, naik. Aliyah itu artinya naik. Bandingkan nasibnya Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, Iya, ya, betul. itu namanya tenggelam. Sama seperti Syekh Ben Noah, namanya tenggelam, tidak dimunculkan. Padahal kalau itu dimunculkan, itu Bisa menyatukan bisa itu. menyatukan. Dan Tapi ditenggelamkan. Tenggelam, dan Yang dimunculkan adalah tokoh baru. tokoh baru dan mengklaim ini apa namanya jasanya beliau. Kita tahu betul yang menyebarkan agama Islam di Gresik ini beliau. Tapi di jasa ini dicantolkan ke tokoh baru ini tadi. Siapa tokoh baru itu maksudnya? Kalau saya tidak Nama salah, lengkapnya. Yang seharusnya Maulana Malik Ibrahim yang punya peran, tapi hilang. Belum. Kalau sekarang belum hilang. belum hilang. hilang. Cuman Baru. Tapi lama-lama bisa hilang kan? Sama seperti Syekh Ben Noah nggak pernah di Syekh Ben Noah itu sebagai peletak dasar kota Yerusalem itu namanya tenggelam kan? Lama-lama. Kita nggak ada yang tahu kan? Tapi kalau dicari dalam dokumen-dokumen Ibrani ada nama itu Syekh Ben Noah, malah disebut Melkisedek, bahkan disebut sebagai Malik Darussalam, Raja Darussalam, Raja Yerusalem, bahkan paling awal. Bahkan ini kemungkinan para pendeta pun belum tahu ini. Ternyata Yerusalem itu ternyata pendirinya awal adalah dari Sem. Dari Syekh Ben Noah. Mungkin Sem tidak memang. banyak yang diketahui siapa ini Melkisedek. Kemungkinan pendetanya saja belum tahu. Ini jangankan para jemaat biasa ini. Saya yakin mungkin pendeta juga belum tahu. Soalnya apa udah tenggelam. Makanya ini harus dipopulerkan Pak. Nama Syekh Ben Noah atau Sam bin Nuh ini adalah tokoh besar peletak dasar dari Kota Yerusalem. kota Yerusalem. Bukan Nabi Daud. Bukan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud itu hanya diklaim sepihak. betul. Bukan Nabi Sulaiman, itu hanya pelanjutnya. Sementara peletak dasarnya jangan dilupakan. Siapa itu? Oh, Sem Sam Ben Noah. Sama seperti Sunan Gresik, ya kan? Peletak dasarnya siapa? Maulana Malik Malik Ibrahim. Ibrahim sebetulnya. Jangan dilupakan itu. Kalau muncul tokoh lain, hati-hati. Mungkin kita ambil yang contoh lebih luas lagi. Mungkin seperti Indonesia ya. Mungkin kita hanya tahunya Indonesia ini tokoh yang sentral adalah Soekarno.
Padahal sebelum Soekarno ada orang yang menamakan Indonesia itu udah ada. Yang dulu ya. Tetapi karena dimunculkan nama Soekarno peletak dasar negara awal-awal kemerdekaan, kemungkinan orang-orang melihat, wah ini Indonesia ini penciptanya, pencetusnya Soekarno. Padahal sebelum Soekarno kan ada lagi tokoh yang menciptakan Indonesia keseluruhan. Mungkin seperti maksudnya itu ya. itu yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia itu siapa? Yang jelas bukan Presiden Soekarno, tapi ada seorang ahli etnografi yang berasal dari Jerman. Dia yang pertama kali menggunakan istilah menciptakan kata Indonesia itu. Sama seperti kalau kita tahu, ya memang Presiden Soekarno punya jasa yang mempopulerkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena beliau itu jasanya besar, bacaannya itu luar biasa, literasinya itu luar biasa. Ternyata beliau itu membaca teks tulisan dari Empu Tantular. Ya, Empu Tantular itu seorang pujangga masa Majapahit dalam tulisan Jawa Kuna. Kitab Sutasoma ya. Kakawin Sutasoma. Teksnya sebetulnya bukan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, panjang. Bunyinya itu kalau saya boleh kutip, Mangkang Jinatua Kalawan Siwa Tatua Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Itu teksnya. Mas jadi artikan tadi Pak Ali tadi. Artinya gini. Apa? Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu maksudnya. Artinya itu Mangkang Jinatua, maka intisari dari Jina dalam bahasa Jepang menjadi Zen. Artinya Buddha. Maka intisari dari Zen atau Jina, nama lain Buddha. Kalawan Siwa Tatwa dan intisari dari Shiva, Hindu ya. Shiva itu simbol dari Hindu. Tunggal. Jadi intisarinya tunggal, satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada dharma yang mendua. Nanging hana pamintaku, tapi hanya satu permintaanku. Huri panasahaning ratu kabeh, hendaklah engkau hidupkan, berikan kehidupan bagi semua raja. Kemudian yatan gegen Pancasila, dan hendaklah pegang teguhlah Pancasila. Nah, itu ada dalam Kakawin Sutasoma. Siapa yang pakai istilah Pancasila pertama? Presiden Soekarno yang mempopulerkan. Ya, tetapi beliau membaca dari Kakawin Sutasoma. Nah, Kakawin Sutasoma itu yang tidak banyak orang tahu. Nah, memang perlu banyak literasi. Harusnya seperti itu. Sama dengan kota Yerusalem ini ya. Soalnya orang awam, termasuk biasanya orang non-Islam ini Pak Ali, yang kalau kita lihat di channel-channel YouTube yang getol membela Israel, alasan mereka pasti itu. Israel ini adalah milik kota Yerusalem itu adalah milik Israel. Israel ini karena dulu diwarisi dari Daud, dari Nabi Sulaiman. Ya sama ini jawabannya. Ternyata terjawab sudah, ternyata Yerusalem itu bukan milik Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tetapi yang peletak dasar adalah dari Sem tadi. Iya, betul, sahih. Jadi Nabi Sulaiman meneruskan dari Nabi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, cukup jelas apa penyampaian beliau masalah ini tentang khaul ini ya, yang menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Ini semoga ini tidak benar apa yang kita khawatirkan, karena sangat ngeri sekali bagi kita masyarakat Indonesia. Andai kata itu benar, ada motif ke situ, andai kata ada motif ke situ, sangat ngeri sekali negara ini gitu ya. Tapi semoga tidak benar gitu ya, semoga tidak terjadi gitu ya. Tetap Indonesia akan tetap kuat, bersatu, tidak mudah direbut oleh siapapun gitu ya. Mengenai khaul ini ya, semoga apa yang menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia oleh yang melaksanakan khaul ini semoga juga menjadi perhatian dan mengerti kekhawatiran masyarakat Indonesia gitu. Jadi mungkin kedepannya sebaiknya dirubah lah, jangan pakai nama khaul Gresik atau khaul Malang dan lain sebagainya. Untuk apa coba, ya kan?
Diganti saja khaul. Memang kalau khaul ulama siapa, khaul Habib siapa, ya itu tulis khaul Habib itu aja gitu loh. Khaul Habib Ahmad Gresik itu kan aman. Khaul Habib Ahmad Malang, khaul Habib apa siapa terserah namanya. Khaul apa siapapun kan berhak orang membuat khaul nenek kakeknya, tapi kan nggak harus pakai nama daerah itu gitu loh. Karena seolah-olah dia yang paling berjasa besar di situ, pakai nama daerah itu gitu. Ini harus bijaksana menyikapi ini dari yang penyelenggara khaul ini untuk kedepannya, agar masyarakat ini tidak tambah runyam, tidak tambah ragu tentang kondisi keberadaan kaum Ba'alawi ini, walaupun selama ini kita akur-akur saja. Jadi jangan memicu permusuhan, jangan sampai menimbulkan melakukan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat gitu ya. Insya Allah kalau saling mengerti semuanya, insya Allah aman kita ya. Kita juga berhak, misalkan orang Jawa bikin nama khaul, ayahnya kakeknya khaul Mbah siapa, Mbah Kliwon, itu kan sah-sah saja. Siapa yang melarang, siapa yang bertanya? Nggak ada. Khaul Mbah Kliwon Malang boleh, nggak masalah. Tapi kalau khaul Malang isinya Mbah Kliwon kan berbahaya. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan besar gitu ya. Itu saudaraku sekalian yang berbahagia, mohon maaf ada kata banyak kekurangan, kekhilafan. Ya, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, negara ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari maksud-maksud jahat siapapun juga. Tetap NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.